Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rahmah dengan NIM 4418008. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan pahlawan Daniel Latif melawan penjajahan Belanda. Daniel Latif ialah salah seorang pahlawan yang berasal dari Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Beliau ialah seorang pahlawan yang anti dengan penjajahan. Beliau berusaha untuk melawan penjajahan melalui pidato-pidato beliau, dan beliau juga ikut serta dalam berperang di Padang melawan penjajahan Belanda. Di Lawang, Daniel Latif ini digelari dengan Khatib Sultan Bandaro. Ia aktivis Permi. Daniel Latif juga jago beragitasi. Ia pernah dibicarakan di Maninjau akibat pidato yang berapi-api menentang penjajahan. Beliau tidak mempedulikan teguran-teguran polisi yang melarang kegiatannya. Begitu antinya dengan penjajahan, sehingga dalam Perang Kemerdekaan beliau menggabungkan diri dengan Laskar Rakyat, yaitu Fisabilillah, untuk berjuang secara fisik ke front pertempuran di Padang area. Dalam aksi militer Belanda 1, tanggal 15 Januari 1947, beliau terlibat for contact di Simpang Kalawi, Padang. Musuh memergokinya waktu sedang memegang tali kawat untuk meledakkan ranjau di bawah jembatan Kalawi. Setelah ditembak mati serdadu Belanda, mayatnya diseret ke jalan raya, lalu kepalanya digilas dengan tank. Beliau, Daniel Latif ini, gugur sebagai syuhada, dan selesai salat maghrib hari itu juga jasadnya dimakamkan dalam upacara militer di belakang surau kecil Korong Gadang di Padang. Setiap tahun pada hari gugurnya itu, secara rutin jemaah Masjid Bangsa di Katapiang Lawang menziarahi makamnya ke Korong Gadang. Tahun 1985, makam tersebut dipindahkan ke pekarangan Masjid Bangsa, di mana beliau adalah salah seorang di antara sponsor pembangunan masjid tersebut tahun 1917 silam. Untuk kedua kalinya, pemakaman syuhada ini dilakukan dalam upacara militer. Menurut salah satu orang yang saya wawancarai, yaitu Ali Imran atau Datuk Pangulubasa yang dahulunya TNI yang ikut menyaksikan perjuangan pahlawan Daniel Latif ini, ia menyebutkan bahwa Daniel Latif ini orangnya baik dan ia juga merupakan salah seorang guru di sekolah di Bangsa di Lawang. Ali Amran ini juga menyaksikan bagaimana perjuangan Daniel Latif dalam memasuki Laskar Fisabilillah di Lawang. Laskar Fisabilillah ini sekitar 40 orang. Sebelum ke Padang untuk berjuang, Daniel Latif ini juga mengumpulkan beras-beras dari rumah-rumah warga di sekitaran Lawang
agar bisa dikirim ke Padang. Ali Imran atau Datuk Pengulu Basa yang dahulunya TNI, pimpinan veteran di Agam, juga menancapkan atau memberikan bendera merah putih di depan makam syuhada Daniel Latif. Pada bulan Maret tanggal 14 diperingati Hari Perjuangan syuhada Daniel Latif dalam melawan penjajahan Belanda.